Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Pratama dengan NIM 1813040107. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi dan fenomena kontrol sosial. Menurut Peter Elberger dalam bukunya Tafsir Sosial atas Kenyataan yang diterjemahkan oleh Hasan Basyari, kontrol sosial ini adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang menyimpang. Jadi, dapat kita simpulkan kontrol sosial ini adalah cara atau proses yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga terjadilah atau terciptalah ketertiban di masyarakat. Yang kedua, fenomena kontrol sosial ini sangatlah banyak. Kita contohkan saja penipuan, pencurian, pembunuhan, penggunaan obat-obatan yang terlarang, dan lain sebagainya. Contoh seperti inilah yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Maka dari itu sangat perlu adanya pengendalian sosial atau social control. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Putri Zafira NIM 1813040067. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu jenis-jenis kontrol sosial. Jenis-jenis kontrol sosial ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini yang pertama dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tindakan preventif. Tindakan preventif ini yaitu suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Yang kedua yaitu tindakan represif. Tindak bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Dan yang ketiga yaitu tindakan koersif. Tindakan koersif yaitu pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Dengan contoh yaitu seorang guru menasihati muridnya yang sedang menyontek pada saat ujian. Dan yang kedua yaitu berdasarkan cara. Berdasarkan cara yaitu ada dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan, misalnya melalui cara mengajak, menasehati atau membimbing anggota masyarakat agar menindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Cara ini dilakukan melalui lisan dan simbolik. Dan yang kedua yaitu pengendalian sosial yang dilakukan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun psikis. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan pelaku. Pengendalian sosial berdasarkan pelaku ini dapat dikelompokkan pada beberapa kelompok. Yang pertama yaitu pengendalian pribadi. Pengendalian pribadi yaitu pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Dan yang kedua yaitu pengendalian institusional, yaitu pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi tertentu. Pola-pola
Pola-pola kelakuan dan kaidah-kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat di sekitar atau di luar dari lembaga tersebut. Dan yang ketiga yaitu pengendalian tidak resmi, yaitu pengendalian sosial atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan atau aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu pengendalian resmi. Pengendalian resmi yaitu pengendalian sosial atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Zafirah, NIM 1813040058 akan menjelaskan bentuk-bentuk dari pengendalian sosial. Pertama, pengendalian sosial melalui institusi, melalui lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga agama, lembaga politik, ekonomi, dan keluarga. Kedua, pengendalian sosial non-institusi. Cara pengendalian sosial di luar institusi seperti mahasiswa menjauhi temannya yang menggunakan narkoba. Yang ketiga, pengendalian sosial secara lisan dilakukan dengan mengajak orang mentaati aturan yang berlaku dengan berbicara langsung dalam bahasa verbal. Yang keempat, pengendalian simbolik dapat dilakukan antara lain melalui tulisan spanduk dan iklan layanan masyarakat. Yang kelima, pengendalian sosial dengan kekerasan atau koersif, yaitu dengan ancaman berupa fisik agar si pelaku jera dan tidak melakukan lagi. Yang keenam, pengendalian sosial melalui imbalan bersifat preventif, pemberian bertujuan agar norma dan nilai sosial dalam masyarakat ditaati. Yang ketujuh, pengendalian sosial melalui hukum cenderung bersifat represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi. Kedelapan, pengendalian formal. Menurut Horton Damhan adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki aturan-aturan resmi. Yang kesembilan, pengendalian sosial informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi, dan tidak memiliki aturan tertulis. Kesepuluh, pengendalian sosialisasi. Apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka dalam sosialisasi, individu-individu menjadi anggota masyarakat, dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Ke-11, pengendalian sosial melalui tekanan agar diterima dalam suatu kelompok kita atau akan berusaha mengikuti nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat kelompok itu. Seseorang cenderung mengapresiasikan pernyataan pribadinya seirama atau sesuai dengan pandangan kelompoknya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Marjuita, NIM 1813040053. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 8 mengenai efektivitas kontrol sosial, yang mana saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kontrol sosial. Di sini saya akan memaparkan mana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kontrol sosial. Yang pertama, yakni menarik tidaknya suatu kelompok bagi warganya. Semakin menariknya suatu kelompok, maka semakin mudah juga suatu kelompok itu dikendalikan, dan juga suatu kelompok itu akan menaati peraturan dan mudah dikontrol. Namun sebaliknya, jika suatu kelompok itu tidak menarik, maka akan terjadi timpang tindih, tidak sesuai terhadap norma ataupun akan terjadinya sikap pelanggaran ataupun tindakan pelanggaran yang terjadi dalam suatu kelompok. Yang kedua yaitu tingkat otonom suatu efektivitas kontrol sosial, yang mana nantinya semakin baiknya otonom dari suatu kelompok, maka juga akan baiknya juga tercipta
efektivitas kontrol sosial yang baik, sehingga juga akan minimalisirnya terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Yang ketiga yaitu banyaknya keragaman dari efektivitas kontrol sosial ini. Dijelaskan bahwasannya semakin banyaknya orang, semakin banyak juga kelompok dan norma. Apabila norma tersebut tidak bersesuaian dengan bertentangan, maka suatu kelompok itu akan beranggapan bahwa suatu kelompok tersebut yang ditempatinya tidak memiliki tata tertib, konsekuensi, dan konsisten terhadap peraturan yang mereka buat. Yang keempat yakni banyak sedikitnya anggota dan anomik tindakan dari kontrol sosial ini. Anomik itu adalah sifat tidak saling mengenal, apalagi kita yang berada di perdesaan atau perkotaan tidak sama sekali mengenali orang lain. Nah, yang mana nanti akan terciptanya sifat kebebasan antara kelompok, yang mana juga akan mengakibatkan efektivitas kontrol sosial ini akan lumpuh tanpa batas. Yang kelima yakni sikap toleransi petugas efektivitas kontrol sosial, yang mana sikap dari petugas efektivitas kontrol sosial ini sangat dibutuhkan untuk mencegah ataupun membantu pelanggaran ataupun sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar dari penyelewengan dari efektivitas kontrol sosial ini untuk berlaku adil maupun penegasan sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Yang keenam yaitu sanksi dan penghargaan. Sanksi ini dapat berupa ekonomi seperti uang, sanksi psikologis seperti cacian, sanksi fisik seperti dipukul ataupun dicambuk, dan sanksi hukum yang mana diatur oleh pemerintah nantinya. Yang kemudian adalah penghargaan. Ada penghargaan berupa uang seperti penghargaan ekonomi seperti uang, penghargaan fisik seperti tepuk pundaknya ataupun diberi salaman atas keberhasilan yang mereka capai, dan penghargaan psikologis seperti diberikan senyuman ataupun apresiasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.